Selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita berdiri, kita angkat puji syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan sebagai ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas kasih karunia-Nya yang boleh senantiasa kita alami dalam perjalanan hidup kita hingga pada saat ini. Sembari kita memohon semoga tuntunan dan belas kasih-Nya tetap menyertai hidup kita masing-masing dalam rencana pekerjaan usaha dan pelayanan, dalam keluarga, dalam gereja dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga semuanya kita mampu jalani seturut dengan kehendak-Nya dan moga-moga dengan itu kita boleh mengalami sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan keseharian kita. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga bawa dalam doa kita ungkapan-ungkapan syukur kita bersama dengan saudara kita Yahya Hosea atau Awi yang merayakan ulang tahunnya ke-47 kemarin. Bersyukur bersama dengan keluarga, istri Yanti, dan juga bersama ketiga anak kekasih Lucia Adventa Hosea, Hezekia Matthew Hosea, dan Felixiano Hosea. Semoga Tuhan senantiasa menambahkan sukacita dalam kehidupannya, kekuatan, kesehatan, dan terlebih sukacita dalam kehidupan keluarganya. Kita juga berdoa untuk anak kekasih Gisela Skolastika Barapadang yang berusia 5 tahun pada 10 Februari 2023. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga
William Laurin atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk membebaskan kami dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk membebaskan dari segala beban yang tidak semestinya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah datang agar kami menjalankan segala perintah dan kehendak Bapa dengan bebas dan sukarela demi cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Karena
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk memperbarui hidup kami melalui sabda dan ajaran-ajarannya. Kami mohon bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan Dia sehingga kami dimampukan untuk menerima hikmat dari-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas belas kasih dan tuntunan yang boleh senantiasa nyata dalam kehidupan keseharian kami masing-masing. Dan karena itu kami pun memohon kepadamu, ya Allah, semoga hidup kami selanjutnya oleh karena sapaan-Mu melalui Ekaristi Kudus ini senantiasa disegarkan kembali, dikuatkan dan diteguhkan menjalani hidup iman kami kepadamu. Dan moga-moga dengannya pula kami semakin mampu menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami agar kami mampu mendengarkannya dengan baik dan terlebih mampu menjalaninya dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu,
Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bacaan kedua, pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat,
dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat sore. Bagaimana kabar? Luar biasa, kabar baik selalu menjadi bagian hidup dari kita orang-orang yang beriman. Termasuk pada kesempatan ini ketika kita memutuskan untuk hadir merayakan misa adalah suatu keputusan yang kita ambil untuk kegembiraan dan kebahagiaan kita. Kutipan sabda Allah yang kita dengarkan pada minggu biasa yang ke-6 ini berbicara tentang hukum, entah itu hukum Taurat ataupun juga yang bisa kita kenal, pahami sebagai hukum kasih. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mengkritisi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang secara taat menjalankan hukum Taurat itu. Mestinya tidak perlu dikritisi karena mereka taat menjalankan hukum itu, kalau kita sepintas melihatnya. Tetapi kenapa Yesus mengkritisi mereka? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah ahli Taurat orang-orang Farisi ini dalam hidup keagamaannya sudah top kelihatannya? Dalam menjalankan hukum Taurat lebih-lebih. Tetapi apa yang dimaksudkan Yesus, kenapa mengkritisi orang Farisi dengan ahli Taurat ini dalam menjalankan kehidupan keagamaan mereka? Karena mereka menjalani kehidupan keagamaannya dituntun oleh hukum Taurat, tetapi ternyata semuanya dimaksudkan untuk kepentingan hidup mereka, bukan kepentingan untuk kehidupan bersama mengalami kasih Allah. Sehingga dalam praktek mereka menjalankan hukum Taurat itu seringkali dibebankan kepada orang-orang lain, tetapi mereka tidak. Mereka menekankan hukum itu dijalankan dengan taat setia oleh orang lain, tetapi sesungguhnya mereka hanya
menggunakan hukum itu sebagai topeng demi kepentingan, demi kekuasaan mereka. Dan itulah yang dikritisi oleh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu arah dan tujuan kita adalah untuk masuk kerajaan surga. Dan Allah memberikan hukum supaya kita taat setia menjalani hidup kita menurut hukumnya. Kenapa kita harus menurut hukumnya? Karena Allah yang mencintai kita, mengasihi kita, menginginkan kita masuk dalam kerajaan surga. Dengan kasih itu Ia memberikan kepada kita suatu aturan tuntunan bagi hidup kita supaya kita tetap berjalan pada apa sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Sehingga kelak kita sungguh dapat masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita mencoba masuk dalam kehidupan realita, kehidupan keseharian kita yang seringkali kita alami, taruhlah kalau kita masuk di jalan raya, semuanya telah diberi aturan rambu-rambu supaya kita, maksudnya apa? Aman di jalan, juga pengendara lain aman dan bisa sampai pada tujuan dengan selamat. Kalau kita melanggar rambu-rambu yang ada, bisa mencelakakan diri kita, juga bisa mencelakakan orang lain. Nah, karena itu diharapkan ketika ada rambu, kita diharapkan untuk sungguh patuh taat menjalaninya, supaya membuat hidup kita sampai pada tujuan dengan aman dan selamat. Saya kira kalau kita bandingkan seperti itu, demikianlah juga maksud dari hukum-hukum Tuhan itu. Karena kasih-Nya kepada kita menginginkan kita sampai pada apa yang dirancang oleh Allah untuk hidup kita, yakni hidup bersamanya mengalami sukacita dalam kerajaan surga, maka Tuhan mengharapkan kita setia, patuh, taat, menjalani hidup kita dalam tuntunan hukum-hukum-Nya. Nah, persoalan sekarang adalah begitu banyak aturan, begitu banyak hukum yang dibuat oleh manusia. Yang bahkan kadang-kadang aturan yang dibuat oleh manusia seringkali tumpang tindih dan bahkan bertentangan dengan hukum Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena kemudian manusia membuat hukum itu bukan lagi berdasarkan kasih, tetapi berdasarkan kepentingan. Kepentingan entah pribadi, entah kelompok, entah suku, entah bangsa, dan lain sebagainya. Nah, ini problemnya ketika membuat suatu aturan demi kepentingan-kepentingan pribadi, maka di sanalah akan terjadi suatu clash, akan terjadi suatu perselisihan, akan terjadi suatu pertentangan dan bahkan pertengkaran. Sehingga aturan itu sendiri kemudian tidak lagi menghantar manusia untuk sampai pada pengalaman kehidupan yang sungguh adil, penuh kasih, tetapi kehidupan yang memang pada akhirnya tidak mengalami kasih itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita kembali pada kutipan sabda dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, di sana Putra Sirak ingin menyapa orang-orang yang atau ingin menjawab suatu situasi di mana pemahaman orang yang sudah bias, penyesatan yang terjadi, misalnya kan adanya penyangkalan tentang kebebasan manusia. Seolah manusia itu tidak ada kebebasan sama sekali
di hadapan Allah. Tetapi bukankah Allah sendiri yang menciptakan kita itu dengan penuh kasih? Ia memberikan kebebasan kepada kita. Dan dalam kebebasan itu, Allah memberikan tawaran pilihan kepada kita. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, Allah ingin menyelamatkan kita. Tetapi Allah memberikan kebebasan kepada kita, bebas memilih apakah kita mau selamat atau tidak. Allah tidak memaksa kita. Kau harus selamat. Tidak. Tetapi Allah memberikan tawaran, ini keselamatan, apakah Anda mau menerima atau tidak. Kalau Anda menerima keselamatan itu, baiklah kamu setia menjalankan hukum-hukum Tuhan. Kalau kamu tidak mau setia, silakan menjalani dan menjalankan hukum Anda sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah mereka yang menantang kekuasaan dan penyelenggaraan Allah. Jadi kalau yang pertama itu adalah suatu jawaban terhadap orang-orang yang menyangkal kebebasan yang diberikan oleh Allah. Nah, yang kedua adalah untuk menjawab mereka yang menentang kekuasaan dan penyelenggaraan Allah. Ada saja orang yang merasa bahwa apa yang ia alami dalam kehidupannya, apa yang ia lakukan dalam kehidupannya, keberhasilannya, kesuksesannya, lepas dari campur tangan Allah. Semuanya adalah karena hasil keringat, usaha, kemampuan, keterampilan, kepintaran yang dimiliki. Sehingga semuanya bisa terjadi. Sehingga semuanya bisa berjalan. Tetapi lihatlah apa yang dikatakan oleh kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Nampak di sana bahwa memang Allah memberikan kebebasan. Kau mau pilih setia menjalani hukum atau tidak, terserah kamu pilih. Ya, kalau kita bawa dalam hidup keseharian kita, juga sama dalam kehidupan menggereja kita. Hari Minggu itulah adalah hari di mana kita mau datang kepada Tuhan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Tetapi apakah setiap orang beriman, khususnya kita yang Katolik, adalah suatu paksaan datang ke gereja berdoa? Tidak. Itu adalah suatu pilihan. Itu adalah suatu tawaran. Tetapi kalau kita sungguh sadar sebagai orang yang beriman di bawah kuasa Tuhan, di dalam naungan kasih Tuhan, maka adalah suatu kewajiban bagi kita bersyukur kepadanya atas rahmat yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Allah tidak menuntut, Allah tidak mewajibkan Anda bersyukur kepada Tuhan. Dalam doa syukur agung sering dikatakan bahwa ungkapan doa syukur kita tidak menambah kemuliaan Tuhan. Iya kan? Anda datang ke gereja, saya memimpin misa pada saat Anda datang ke gereja, tidak menambah setitik seiota pun kemuliaan Allah. Tidak. Allah sudah sempurna dalam kemuliaannya. Tetapi Anda datang ke gereja merayakan misa, saya pun memimpin misa, adalah berguna bagi Anda, berguna bagi saya untuk keselamatan kita. Jadi bukan untuk Allah. Kehadiran kita ke gereja berdoa, bersyukur, bermohon, bukan untuk Allah tetapi untuk kita, untuk diri kita. Untuk kita semakin menyatakan bahwa kita mengalami kasih Allah dalam hidup kita.
Sama kalau kemudian kita bawa lagi dalam kehidupan keluarga. Kadang-kadang terjadi clash dalam hidup keluarga. Kenapa? Karena Anda mengasihi pasangan hanya karena ketika Anda dikasihi oleh pasangan. Anda mau mencintai karena Anda dicintai. Anda mau membantu karena Anda dibantu. Padahal sesungguhnya tidak demikian kasih yang telah ditawarkan oleh Allah. Kalau Anda mencintai, cintailah sampai sehabis-habisnya. Seperti Allah mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Meskipun sesungguhnya kita tidak layak lagi menerima kasih Allah itu. Karena segala kekurangan dan keterpurukan dan dosa kita. Tetapi Allah tetap membuka pintu kasih-Nya kepada kita untuk dapat mengalami kasih itu. Demikianlah juga dalam relasi kehidupan keluarga. Suami istri, orang tua anak. Mencintai bukan karena dicintai. Tetapi karena sungguh cinta itu lahir dari dalam. Apapun konsekuensi dan risiko yang dihadapi ketika mencintai, itulah suatu tanggung jawab, risiko, konsekuensi dari mencintai. Jangan mencintai hanya karena dicintai. Nah, Allah telah menunjukkan hal itu dalam diri Yesus. Bagaimana karena cintanya yang seutuh-utuhnya, yang total kepada kita, Ia bahkan mengorbankan hidupnya hanya untuk memastikan supaya kita yang Ia kasihi, yang Ia cintai, beroleh hidup yang kekal. Memastikan supaya kita yang tak dapat keluar dari dosa dapat ditebus dengan pengorbanannya. Maka kalau kita kemudian bawa lagi dalam kehidupan keseharian kita, dalam relasi kita personal, kita mau melakukan hal yang baik kepada sesama, bukan karena ia baik kepada kita, bukan karena ia adalah sesuku kita, bukan karena ia adalah keluarga kita, tidak. Tetapi karena kasih yang kita tunjukkan, yang kita nyatakan adalah kasih yang telah kita alami dari Allah, yang bagaimana kita mengalaminya semuanya itu dalam kecuma-cumaan. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita dengan cuma-cuma. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Allah memberikan kita dengan cuma-cuma. Maka kita harus memberi dengan cuma-cuma. Itulah kasih. Saya mau mencintai dia, saya tidak mengharapkan balasan dari dia. Saya tidak mengharapkan dia mencintai. Tapi bahwa kalau ia kemudian mencintai saya, itu karena ia mengalami kasih. Dan saya kira begitulah hidup dalam hidup kasih. Bapak ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, menjalani menghidupi kasih itu rasa-rasanya gampang-gampang susah, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kalimat terakhir pada bacaan Injil. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Rasanya sangat gampang, sangat mudah. Tetapi betulkah demikian? Nyatanya dalam realita hidup kita sangat-sangat sulit. Coba bawa dalam relasi kita antar personal, ya dengan sesama yang paling dekat. Kalau dalam hidup keluarga antar suami atau antar orang tua dan anak. Apakah sungguh kita dapat mengatakan iya kalau sudah iya, tidak kalau tidak? Atau masih banyak alasan? Terhadap pasangan saja yang dikatakan saling mencintai. Apakah betul sangat mudah untuk mengatakan ya kalau ya dan tidak kalau tidak? Bukankah masih ada berbagai macam alasan yang menyertai? Kalau saya katakan iya, nanti dia marah. Kalau saya katakan tidak, nanti bagaimana? Ya. Tetapi
Itulah yang harus kita katakan. Yesus katakan kepada kita, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jangan kemudian memberi waktu, memberi kesempatan si jahat menggoda kita. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan lalu mulai kalau kemudian itu menjadi kesempatan si jahat untuk menggoda kita. Nah, kita sebagai orang yang beriman mestinya sungguh berpegang teguh kepada apa yang Tuhan sendiri atur dalam hukum-hukumnya. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, maka dibutuhkan suatu sikap yang bijaksana menghadapi realita kehidupan kita itu. Kita tempatkan pada bagaimana kita menjalani hidup kita seturut dengan hukum Tuhan dan kemudian berhadapan dengan situasi realita kehidupan keseharian kita. Menjembatani keduanya itu dibutuhkan sikap yang bijaksana. Dan sikap bijaksana tidak begitu serta-merta ada dan jadi. Tetapi sikap bijaksana itu akan terjadi dan terbentuk sejalan dengan proses kehidupan kita. Kalau kita memberi diri kita dituntun oleh Roh, maka kita akan sampai pada suatu sikap hidup yang sungguh bijaksana. Tapi kalau kita membiarkan dituntun oleh keinginan daging kita, maka kita akan larut di dalam kehendak kemauan kita dan meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Dan itulah yang sesungguhnya dikritisi oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Secara kasat mata mereka melakukan hukum Tuhan, tetapi inti melakukan hukum Tuhan bukan supaya orang mengalami kasih Allah, tetapi supaya mereka diuntungkan. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga sapaan Allah lewat sabda Allah yang kita dengarkan pada kesempatan ini dalam minggu biasa yang ke-6 ini, kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan untuk mau terus berusaha menjalani hidup kita dalam kesetiaan dan ketaatan kita pada hukum Tuhan yang senantiasa didasarkan pada kasih-Nya sendiri kepada kita untuk memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan moga-moga Tuhan dengan Roh-Nya senantiasa menuntun kita, menggerakkan kita, dan memberanikan kita untuk terus mau menjalani hidup kita seturut dengan kehendak-Nya sendiri. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita menanggapi sabda Tuhan dengan meneguhkan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin.
Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang menerangi hidup kita dengan hukum-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah di perjalanan, ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi yang miskin dan yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman Tuhan diwartakan kepada mereka terlebih dahulu. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak pernah lebih mengutamakan hukum daripada manusia, melainkan melaksanakan terlebih dahulu perintah besar tentang cinta kasih dan persaudaraan. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi komunitas-komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami bersama-sama mencari kehendak Allah dan saling menghargai kebebasan. Semoga kami memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita yang membutuhkan doa-doa kita. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kita juga menyatukan syukur terima kasih kita kepada Allah atas rahmat kehidupan yang telah dinyatakan bagi saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi saudara Yahya Hosea atau Awi yang merayakan ulang tahunnya ke-47, dan juga anak kekasih Gisela Skolastika Barapadang dalam usia yang ke-5 tahun. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau percayakan kepada hamba-hambamu ini, dan Engkau telah menuntunnya hingga pada saat ini dengan penuh kasih, dengan berkat-berkat-Mu. Maka kami mohon kiranya sukacita yang boleh mereka alami ini semakin meneguhkan mereka menjalani hidup selanjutnya dalam kehidupan keluarga bersama istri dan anak-anak. Semoga Engkau semakin menambahkan sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan mereka, terlebih dalam kehidupan keluarga, dan memberikan perlindungan di dalam segala rencana pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan mereka. Dan bagi anak kekasih Gisela Skolastika Barapadang, kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga ia dapat bertumbuh dengan baik di dalam kasih-Mu. Berikanlah kebijaksanaan kepada orang tuanya, agar dengan kebijaksanaan itu ia dapat mendampingi, mendidik, dan membesarkan anak ini dengan baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga William Laurin atas terkabulnya doa novena Salam Maria.
Allah Bapa yang maha baik, berbagai cara Engkau berikan kepada umat-Mu untuk sungguh dapat mengalami kasih dan berkat-Mu di dalam kehidupannya. Maka apa yang boleh hamba-Mu keluarga ini alami lewat kesetiaan doa-doanya bersama dengan Bunda Maria, senantiasa pula meneguhkan iman mereka untuk kehidupan selanjutnya dan juga senantiasa mengasihi Engkau di dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami untuk kami sendiri serta seluruh bangsa manusia. Berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri serta sesama menurut teladan Yesus Putra-Mu yang hidup bersama dengan Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 376. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membarui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan bagimu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghargai
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 422. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak menghendaki agar kami berbuat dosa dan jatuh binasa. Maka kami bersyukur atas santapan tubuh Kristus Putramu yang menjadi daya ilahi untuk melawan dosa dan sumber pengharapan akan kehidupan kekal yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja Minggu 12 Februari 2023 akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Herlin Panjaya dengan Serly pengumuman ketiga, Franciscus Soleman dengan Flavinia Amul pengumuman kedua, Stefanus Calvin dan Stefani Shani pengumuman pertama. Pengumuman kolekte gereja tanggal 4 dan 5 Februari 2023 sebesar Rp20.833.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp20.294.000. Pertemuan calon komuni pertama setiap hari Minggu pukul 9 pagi di SD Frater Teratai 2.
Untuk kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai dengan SD kelas 2 akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Februari 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan, silakan ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Pendaftaran dibuka terakhir tanggal 16 Februari 2023. Pertemuan WKRI diadakan pada hari Senin 13 Februari 2023 pukul 16.30 di aula lantai 1. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 8 pagi di kapel lantai 2 Pastoran. Untuk pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 sore di aula lantai 1. Kelompok Devosan Sakramen Maha Kudus mengajak umat sekalian untuk berdoa bersama dalam adorasi 24 jam dengan tema Bersatu Lebih Erat dengan Kristus sebagai pondasi dan jiwa gereja, yang akan diawali pada misa hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pukul 18, akan ditutup 18 Februari 2023 pukul 17.30 dengan pemberian berkat Sakramen Maha Kudus. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada segenap petugas liturgi, petugas kolektan, petugas tatib, dan segenap umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus dan yang sudah berpartisipasi dalam perayaan ini, kami aturkan banyak dan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita menutup rangkaian Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Puji syukur 650. Percaya